Banyak yang ragu, katanya cuma numpang nama besar, tapi hari ini keraguan itu sudah kalah oleh bukti. Awalnya, publik Sumatera Barat memandangnya dengan tanda tanya besar. Siapa sosok yang datang dari Jakarta ini dan mengapa tiba-tiba mendampingi Mahyildi? Banyak yang bertanya, seberapa dalam pengalamannya memimpin, seberapa luas jejaringnya di lingkaran elit nasional, tak butuh waktu lama. Pertanyaan itu dijawab dengan kerja nyata. Keraguan perlahan runtuh, berganti rasa hormat dan kekaguman masyarakat Minang, dari ruang-ruang rapat hingga langkah kaki di tengah masyarakat. Rekam jejaknya mulai berbicara, ia membuktikan kemampuannya. Sebagian orang berkata, wajar, dia orang Gerindra Pusat. Tapi tidak semua kader punya jejaring sekuat itu. Jauh sebelum dikenal publik, Vasco sudah dipercaya berada di ruang-ruang strategis elit Republik ini. Berdiri di antara tokoh nasional, Prabowo Subianto, Titik Soeharto, Sufmi Dasko Ahmad, dan banyak nama besar lainnya. Namun pilihannya bukan tetap di sana. Ia memilih pulang. Banyak yang hanya tahu ia sebagai YouTuber macan idealis, sedikit yang benar-benar paham perannya selama ini di lingkaran elit nasional. Sebagai sosok yang bekerja di balik layar, tak mudah menemukan jejaknya di permukaan. Namun, di lingkaran terbatas, pengaruhnya nyata dan diakui. Bahkan, Titik Soeharto beberapa kali mengakui bahwa Vasco sudah dianggap seperti anak sendiri. Sebuah pengakuan yang mengejutkan banyak pihak, bukan karena faktor politik semata, tapi karena kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Ribuan orang pernah berjalan seiring sikap politik Ibu Titik, tapi tak ada yang pernah diakui sedalam itu. Masih banyak pertanyaan publik tentang siapa sebenarnya Vasco Rusemi. Sosok ini sudah lama berperan di balik layar, di antara tokoh-tokoh besar negeri ini, dan pilihannya untuk turun gunung adalah bukti cinta yang tulus kepada ranah Minang. Dari macan idealis di layar digital, kini menjadi wakil gubernur yang menembus batas persepsi. Ia bukan wajah baru, tapi tangan lama yang selama ini bekerja dalam senyap membangun jejaring, menanam pengaruh, dan menyiapkan perubahan. Lebih dari 18 tahun mengabdi di dunia politik nasional, dari caleg DPR termuda Golkar, hingga juru bicara kandidat capres di tingkat nasional. Kini, ketika langkah dan kebijakannya mulai terasa di Sumatera Barat di masa bencana, pembangunan, hingga pengambilan keputusan penting publik, mulai sadar, sosok ini bukan sekadar pendamping, tapi penggerak. Dan di balik gayanya yang sederhana, Pak Menteri, malam ini suratnya jadi Pak Menteri. Oke, siap. Siap, Bos. Oke Pak Menteri, terima kasih. Siap, Komandan. Deh, malam ini ada cara memimpin yang tak biasa ringan meminta bantuan ke pusat, namun dihormati sampai ke lingkar kekuasaan. Bahkan, di satu momen seorang Menteri Ring 1 Republik ini dengan rendah hati memijat pundaknya di depan publik tanpa takut kehilangan wibawa. Sebuah anomali, tapi juga simbol rasa hormat yang tinggi kepada Vasco. Vasco Rusemi bukan pendatang baru. Ia pulang bukan untuk beristirahat, tapi untuk berjuang. minta tolong Pak Zaki, bisa dibantu dari Telkomsel Pak Zaki. Minta tolong Pak, kalau bisa paket data gratis, terus telepon yang non data juga gratis, sama SMS Pak Zaki. Assalamualaikum, Pak Zaki Pramono, Komandan Telkomsel Sumatera. Siap, Pak Wagub. Pak Zaki, jadi gini, ini kan kita di lapangan, masyarakat ini kan sebenarnya sekarang ini lagi butuh sekali yang namanya telekomunikasi. Ya, Pak. Kalau boleh, ini sementara secara ekonomi kan masyarakat lagi butuh untuk pengeluaran yang lain. Kalau boleh, dari Telkomsel dibuatkan kayak apa ya, mungkin dibuatkan gratis paket data atau dan telepon tuh, jadi agar komunikasi kita ke sesama para korban-korban dampak bencana ini bisa lebih lancar gitu Pak Zaki. Minta tolong Pak Zaki, bisa dibantu dari Telkomsel Pak Zaki. Siap, Pak Wagub. Kami akan develop paket bebas biaya nanti khusus untuk daerah terdampak di Sumbar. Bisa ya? Bisa ya? Bisa kami develop. Sekalian update Pak Wagub, jadi dari total 1066 site yang ada di Sumatera Barat, yang masih mati itu 67 site atau sekitar 6%. Ini sedang kami proses juga untuk segera bisa up. Tolong dipercepat dong ini ya perbaikannya. Siap Pak Wagub, karena memang masih ada beberapa daerah yang masih putus, jadi fiber optik kita masih terputus, dan ini sedang kami sambung terus, jadi masih 6% lagi, 67 sedang kami up, dan segera kami develop sesuai permintaan Pak Wagub untuk paket gratis atau bebas biaya untuk daerah terdampak. Oke, pakai data ya, ntar tinggal bagaimana caranya masyarakat nanti tinggal itu ya, bisa ya? Dia gimana cara-caranya nanti ya? Hari ini kami develop, nanti kami langsung habis ke Pak Wagub. Jadi minta tolong Pak, kalau bisa paket data gratis, terus telepon yang non data juga gratis, sama SMS Pak Zaki. Siap. Kalau dari jangkauan yang belum tercover data itu kan kadang-kadang perlu SMS sama telepon biasa buat masyarakat. Ya, minta tolong banget Pak Zaki, makasih banyak. Mohon banget dukungannya dari Telkomsel agar kondisi pasca bencana ini segera membaik lah, mudah-mudahan kalau boleh ada bantuan-bantuan yang lain. Terima kasih Pak Zaki. Salam hormat buat teman-teman Telkomsel Sumatera semuanya yang lain Pak. Assalamualaikum. Sebagai aparatur sipil negara,
kita tidak hanya dituntut untuk bekerja sesuai aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai dan etika dalam setiap pengabdian. Nilai tersebut dirangkum dalam Core Values ASN berakhlak. Pada video ini, kami mengangkat sosok Vasco Rusemi sebagai role model ASN yang mencerminkan penerapan nilai-nilai berakhlak. Vasco Rusemi dikenal sebagai figur yang memiliki integritas, kepedulian terhadap pelayanan publik, serta komitmen terhadap kerjasama dan kepentingan masyarakat. Melalui karakter dan sikap kepemimpinannya, Vasco Rusemi menunjukkan bahwa nilai berakhlak bukan sekadar slogan, melainkan pedoman nyata dalam bersikap dan bekerja sebagai ASN. Di dalam core value ASN berakhlak, nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Bapak Vasco Rusemi telah menunjukkan bahwa pelayanan publik harus berfokus pada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan dan tindakan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dengan mengedepankan rasa empati, keadilan, dan tanggung jawab. Pelayanan bukan hanya berbicara tentang kecepatan, tetapi juga ketulusan dan kepedulian sikap. Sikap ini mencerminkan peran ASN sebagai pelayan masyarakat yang profesional sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan yang diberikan oleh ASN itu. Kedua yaitu akuntabel. Dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat kepadanya, Bapak Vasco Rusemi telah menunjukkan rasa tanggung jawab dan transparan dalam menjalankan program kerjanya. Di setiap kebijakan yang diambil dan program yang dijalankan berasaskan transparansi sehingga masyarakat dapat melihat apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Vasco Rusemi. Dalam hal ini, ASN yang berakhlak harus akuntabel dalam menjalankan kinerjanya sehingga masyarakat merasakan dampak nyata dari kinerja ASN itu sendiri. Nilai kompeten tercermin dari upaya Vasco Rusemi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut ASN untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang memadai. Sebagai role model, Vasco Rusemi menunjukkan pentingnya keterbukaan terhadap masukan, pembelajaran berkelanjutan, dan inovasi demi peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, nilai harmonis tampak dalam cara beliau membangun hubungan kerja. Vasco Rusemi menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan sudut pandang, serta menjaga komunikasi yang saling menghormati. Lingkungan kerja yang harmonis menjadi dasar terciptanya kerjasama yang sehat dan produktif. Loyal dan adaptif. Nilai loyal yang tercermin dari Vasco Rusemi terhadap bangsa, negara, konstitusi, dan tugas yang diemban. Loyalitas diwujudkan melalui kepatuhan pada aturan, etika jabatan, serta kesungguhan dalam menjalankan amanah. Sosok Vasco Rusemi menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, Vasco Rusemi menunjukkan sikap adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika pelayanan publik. Beliau terbuka terhadap inovasi dan cara kerja baru. Sikap adaptif ini penting agar ASN mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Nilai terakhir adalah kolaboratif. Vasco Rusemi menunjukkan bahwa keberhasilan tidak dapat diraih secara individual. Kerjasama lintas unit, lintas sektor, dan lintas peran menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan komunikasi yang terbuka, saling percaya, kolaborasi menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui sosok Vasco Rusemi ini, kita belajar bahwa nilai ASN berakhlak harus diwujudkan dengan sikap dan perilaku kita sehari-hari, bukan hanya sekadar dihafalkan atau dilafalkan. Sebagai CPNS dan ASN, mari kita meneladani nilai-nilai tersebut agar mampu menjadi pelayan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Satu kalimat terakhir, ASN berakhlak adalah jati diri, bukan slogan.